Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tata Gata. Sivasyang Sutra Teratai, episode 1511. Buddha mengungkapkan rahasia setelah dimohon oleh Maitreya. Jalan pencerahan agung adalah langsung mengarah pada penjernihan batin dan penampakan kembali sifat hakiki. Namun, apa boleh buat? Dikarenakan para makhluk berada dalam kebingungan, itu sebabnya selama 40 tahun lebih, Buddha secara bertahap menanganinya dengan memberikan pengajaran sesuai kapasitas mereka. Sampai akhirnya, dalam Pesamuan Sutra Teratai di puncak Burung Nasar, Buddha pertama-tama membabarkan Dharma bagi orang-orang berkapasitas unggul, tetapi hanya Sariputra yang tahu akan maksud hati dari Buddha. Kemudian Buddha membabarkan Dharma dengan perumpamaan bagi orang-orang berkapasitas menengah, tetapi hanya 4 murid utama yang paham dan tercerahkan. Sekali lagi, bagi orang-orang berkapasitas rendah, Buddha membabarkan jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau dan mengungkapkan aspek hijab. Barulah 1200 Sravaka mulai tercerahkan dan menerima peramalan akan kebuddhaan pada masa mendatang. Setiap orang harus sangat bersungguh hati. Buddha adalah orang yang mencapai pencerahan agung. Kita makhluk awam adalah makhluk yang delusi. Tujuan kita saat ini adalah mempelajari ajaran Buddha. Di saat Sang Buddha mencapai pencerahan agung, pikiran pertamanya adalah semua makhluk memiliki sifat kebuddhaan. Tujuan Buddha membina diri adalah untuk mencari kebenaran sejati. Karena terdapat banyak kontradiksi di dunia, banyak makhluk yang hidup dalam kebingungan. Bagaimana mengatasi keraguan di dunia? Bagaimana membantu semua makhluk sehingga setiap orang dapat membuka jalan menuju pencerahan? Ini semua demi para makhluk. Bagaimana supaya mereka mengungkapkan kebingungan mereka? Oleh karena itu, ketika Sang Buddha mencapai pencerahan agung, pikiran pertamanya adalah langsung mengarah pada batin manusia untuk pencernihan batin dan penampakan kembali sifat hakiki. Dia berharap setiap orang dapat mengamati batin mereka sendiri secara menyeluruh. Sifat batin adalah demikian jernih, demikian leluasa, dan dapat menyatu dengan prinsip kebenaran secara menyeluruh. Sesungguhnya setiap orang dapat memperoleh penjernihan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Namun, apa daya, disayangkan bahwa para makhluk berada dalam kebingungan, terjerat oleh tali kegelapan batin yang tidak berwujud ini, terikat oleh tali mereka sendiri, seperti terjebak di dalam jaring sendiri, tali yang padat dan jaring yang padat. Semakin terikat, semakin erat. Sungguh sangat menderita. Maka, dikarenakan ini, bagaimana Buddha membantu orang-orang ini supaya dapat melepaskan ikatan tali satu persatu dan melepaskan jaring lapis demi lapis? Untuk tujuan ini, Sang Buddha mempergunakan waktu 40 tahun lebih dengan berbagai metode. Di dalam dunia, para makhluk dengan kapasitas dan kemampuan kecil, Sang Buddha menggunakan Dharma kendaraan kecil untuk memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Orang dengan kapasitas kecil tidak boleh melekat pada keberadaan. Bagi yang berkapasitas dan kemampuan menengah, Sang Buddha akan menggunakan berbagai metode dengan sungguh-sungguh dan sabar mendidik mereka, membantu mereka untuk tidak melekat pada kekosongan.
Kekosongan harus kekosongan sejati, kekosongan yang tanpa hambatan. Keberadaan harus keberadaan menakjubkan. Inilah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Sang Buddha perlu membantu mereka yang melekat pada kekosongan bisa mengerti dan memahami sampai tuntas dan menyeluruh. Kekosongan bukan setelah masalah utama diselesaikan. Semua masalah selesai begitu saja. Dalam kekosongan masih ada keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan yang murni dan tidak tercemar. Inilah tata kita yang sebenarnya. Keberadaan menakjubkan terjadi di antara orang-orang yang melekat pada keberadaan dan menggunakan kemelekatan pada keberadaan ini untuk menempa diri kita dengan mengambil prinsip kekosongan dan menempanya di tengah-tengah keberadaan untuk menyempurnakan kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Ketika kita menyempurnakan sifat hakiki yang demikian adanya, maka tidak akan tercemar oleh kemelekatan akan keberadaan dan kerisauan. Ini adalah keahlian atau kemampuan yang nyata. Dan bagi orang-orang yang melekat akan keberadaan, mereka harus menggunakan prinsip untuk memecahkan kemelekatan akan keberadaan ini. Tidak melekat pada apa yang mereka miliki. Apapun melekat pada keberadaan, kita harus sungguh-sungguh menghayati prinsip yang sejati, prinsip yang sebenarnya. Kita harus sungguh-sungguh menganalisa, menyelidiki keberadaan ini. Selapis demi selapis kita analisa keberadaan, sampai akhir kebenaran sejati adalah tiada tali, tiada jaring. Bagaimana benda-benda ini menggulung dan mengikat Anda? Yang tergulung dan terikat oleh benda-benda ini adalah benda apa? Benar-benar, analisislah dengan baik. Dengan demikian, memahaminya secara menyeluruh, berasal dari benda berwujud, ternyata hanyalah sebuah nama dan rupa, kemelekatan dari diri sendiri. Setelah dianalisa sampai akhir, apapun tidak ada. Tetapi apapun tiada ini membuat kita di dalam kehidupan demi kehidupan ini tiada hentinya. Jaring ini yakni tali yang halus. Dengan demikian terus disusun dan ditenun, membuat kita dari kehidupan ke kehidupan berada di dalam jaring kerisauan, tidak mampu untuk melepaskan diri. Sang Buddha ingin membuat semua orang terlebih dahulu memahami permasalahan sendiri, terlebih dahulu menyesuaikan dengan dharma yang bisa mereka pahami, kemudian barulah terus-menerus. Buddha secara bertahap menanganinya, secara bertahap menyetelnya. Semua orang menyetelnya dengan baik. Batin haruslah dalam kondisi tenang. Orang yang melekat pada kekosongan juga membutuhkan waktu untuk tenang atau hening. Orang yang melekat pada keberadaan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Semua orang menyatu dalam pemikirannya dan kemudian mendengarkan Sang Buddha, menganalisanya dalam persamuan. Jadi, bertahap menanganinya dengan memberikan pengajaran sesuai kapasitas mereka. Membiarkan Sang Buddha yang menganalisanya, menyesuaikan dengan kapasitas Anda, sehingga barulah mendesain pengajarannya untuk Anda, menyesuaikan dengan kapasitas Anda, sehingga barulah bisa mendesain Dharma ini, membuat kalian semua tahu bahwa Sang Buddha membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas. Setelah memahaminya, kemudian Sang Buddha segera memanfaatkan momen tersebut di saat semua orang berkumpul pada Pesamuan Sutra teratai di puncak Burung Nasar. Beliau mulai menyatukan mereka semua.
Pertama-tama beliau membabarkan Dharma bagi orang-orang berkapasitas unggul. Ini yang terjadi di persamuan sutra teratai. Setelah Sang Buddha memulai dengan menampakkan wujud dari bab pendahuluan dan melanjutkannya dengan bab metode terampil dan seterusnya. Sehingga kita harus memahaminya dengan jelas. Di tempat itu, orang yang memuji Dharma yang sangat mendalam dan menakjubkan hanyalah Sariputra. Dari sekian banyak orang, Sravaka dan Prajatka Buddha, dari sekian banyak orang yang ada di persamuan puncak burung nasar, hanya Sariputra yang tahu akan maksud hati dari Buddha, yang mampu mengetahui akan maksud hati dari Buddha. Sariputra mendengar Buddha terus-menerus memuji Dharma dengan kebijaksanaan yang sangat mendalam, Dharma yang halus dan menakjubkan. Karena Sariputra telah memahaminya secara mendalam, harapan mendasar dari Sang Buddha. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha dan memohon Sang Buddha untuk membabarkan Dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan ini. Sang Buddha hanya berhenti, tetapi Sariputra kembali memohon, 3 kali memohon. Sang Buddha baru bersedia memulai membabarkan Dharma yang ingin beliau ajarkan. Oleh karena itu, Sang Buddha menganalisa. Kemudian Buddha membabarkan Dharma dengan perumpamaan bagi orang-orang berkapasitas menengah. Sang Buddha mulai membabarkan dengan perumpamaan bagaimana di dalam menjelaskan Dharma agar semua orang dapat memahaminya, memahami Dharma yang sangat mendalam tersebut, karena Buddha telah berjanji untuk membabarkannya, sehingga beliau juga ingin setiap orang dapat memahaminya. Akar kapasitas para makhluk begitu banyak, sehingga dia mengajar melalui perumpamaan dan kata-kata, menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk membabarkannya. Bagian bab metode terampil ini masuk ke bab perumpamaan di mana hanya 4 murid utama yang bisa menyadarinya, sehingga mulai lanjut bab keyakinan dan pemahaman jika kita semua bisa mengingat kembali sejenak. Sekali lagi, bagi orang-orang berkapasitas rendah, Buddha membabarkan jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau dan mengungkapkan aspek jejak. Demikianlah caranya terus, mengajar tentang sosok Buddha, masa lampau, dan bodhisattva. Bagaimana membangkitkan tekad kembali. Mahabhisna, Nanabibhu, Buddha dan lainnya, 16 pangeran. Demikian dia melanjutkannya terus, menggunakan perumpamaan ini, sebab dan kondisi pendukung. Semua ini adalah untuk membuat semua orang bisa memahami Dharma dengan sangat jelas, harus sesuai dengan kapasitas mereka, dan merespon kapasitas mereka, membuat semua orang di bagian mana mereka bisa menerimanya. Kewelas asian dan kesabaran Buddha dalam menghadapi para makhluk. Dia membimbing dan menunjukkan serta mengajar mereka dengan sabar. Oleh karena itu, mengungkapkan aspek jejak. Dalam periode ini, dia teruskan seperti ini. Setiap bab adalah demikian, membuat orang secara bertahap menghayatinya dan menerimanya, agar mereka bisa mengetahui dan menyadari kemelekatan diri sendiri. Semua orang secara bertahap menghayatinya. Jadi 1200 Sravaka juga secara bertahap menyadarinya. Satu demi satu mereka menyadarinya dan menerima peramalan Buddha di masa mendatang. Beginilah caranya mereka melanjutkannya. Kita juga harus mendengarkan dengan sabar, dengan kewelas asian Buddha membabarkan ini. Dan kita juga harus mendengarkannya dengan sabar
Jadi, Buddha membabarkan aspek jejak dari Sutra Teratai adalah setelah Sariputra memohon sebanyak 3 kali. Jika tidak ada Sariputra yang mulai memohon sekali, 2 kali, 3 kali, tapi Buddha menolaknya sekali, 2 kali, dan 3 kali. Karena Sariputra tetap gigih memohon tanpa menyerah, sehingga Buddha berkata, "Karena sudah memohon 3 kali, meminta dengan penuh perhatian, bagaimana mungkin saya tidak membabarkannya? Karena Anda sudah memohon dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin saya tidak membabarkannya?" Demikianlah dimulai bab metode terampil. Buddha membabarkan aspek jejak dari Sutra Teratai setelah Sariputra memohon sebanyak 3 kali. Buddha membabarkan aspek pokok dari Sutra Teratai setelah Maitreya memohon sebanyak 3 kali. Saudara sekalian, Dharma ajaran Buddha adalah sangat mendalam dan menakjubkan. Jika kita sungguh-sungguh ingin mencari Dharma Buddha, tidak bisa dirangkum dalam 3 atau 5 kalimat. Juga tidak hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Dharma kita dapat mendengarkan keseluruhannya, tidak hanya dalam satu kehidupan ini, dalam beberapa bulan, atau dalam beberapa tahun. Tidak, bukan hanya di satu kehidupan, tapi dari kehidupan ke kehidupan. Kita harus hidup berdampingan dengan Dharma. Dengan demikian, barulah kita bisa benar-benar terbebaskan dan nyaman. Seandainya kita dengan prinsip kebenaran, hati tetap berpegang pada kebenaran sejati, sekalipun datang lagi pada kehidupan mendatang, sama halnya kita juga bisa berjalan di atas rel aturan ini. Jalan yang telah dibuka di kehidupan lampau kita, jalan ini, kehidupan mendatang kita sama halnya datang kembali, menyambung kembali di jalan yang telah kita buka. Teruskan lagi, buka lagi, dari satu kehidupan ke satu kehidupan siklus yang tidak terputus. Kembali menyambung jalan ini, terus buka, langsung dibentangkan, bentangkan dengan rata, membuka luas, langsung berhenti sampai kondisi pencapaian kebuddhaan. Ini adalah kita mau mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita, adalah dari satu kehidupan ke satu kehidupan. Oleh karena itu, sekarang kita sudah di bab panjang usia Tathagata. Kehidupan untuk mempelajari Dharma adalah sangat panjang, sangat panjang. Dulu kita sebenarnya sudah beberapa panjang datang kembali, baru ada jalinan jodoh di kehidupan ini. Bersedia dalam waktu yang sangat panjang dan terus-menerus mendengarkan Dharma. Apakah kita ada terbasahi dalam jiwa kebijaksanaan? Oleh karena itu, kita harus menggenggam waktu, jalinan jodoh yang akan datang, kehidupan sekarang, usia kehidupan ini. Kita harus dengan giat dalam kehidupan ini, kembali ke jiwa kebijaksanaan. Usia kehidupan adalah waktu berlalu. Usia kehidupan singkat adalah demikian terus dikurangi. Bahkan kehidupan kita sehari-hari menyatu dengan Dharma. Di dalam kehidupan ini bisa dirasakan manfaatnya, melakukan kebajikan untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita. Dengan demikian, kita harus mengubah tubuh kita untuk menjadi wadah pengembangan spiritual. Kita harus menggunakan tubuh kita untuk membawa kita sepanjang jalan ini. Saat kita berlatih sesuai dengan jalan ini mengembangkan kehidupan kebijaksanaan kita. Kemudian kehidupan kebijaksanaan kita menjadi umur yang tidak terbatas. Saat kita kembali lagi ke dunia ini,
Jika kita dapat menerapkan pemikiran seperti ini, ketika kita membaca bab panjang usia tata gata, kita akan memahaminya dengan sangat mudah. Saat kita melanjutkan bacaan sutra, kita bukan hanya bercerita, kita harus sepenuhnya membiarkan kesadaran kita dan semangat kita memahami Dharma. Jadi kita semua harus dengan bersungguh hati memahaminya dengan penuh kesadaran. Sebelumnya kita telah membahas dan belajar tentang bab pendahuluan, bab metode terampil, bab keyakinan dan pemahaman, dan lain sebagainya. Melalui ini kita dapat memahaminya, ajaran dari aspek jejak. Jadi, sebelumnya di bab kemunculan, Bodhisattva Maitreya terus-menerus memunculkan keraguan. Beliau terus mengulang meminta Sang Buddha untuk memberikan ajaran, untuk menjelaskan tentang sebab dan kondisi dari para Bodhisattva dan jalinan karma mereka dengan Sang Buddha. Itu adalah kewelas asian Bodhisattva Maitreya untuk para makhluk hidup yang menuntunnya untuk terus meminta akan hal ini kepada Sang Buddha. Kita telah membahas ini di halaman sutra sebelumnya. Bodhisattva berperan sebagai pemimpin dan Sang Buddha mulai membabarkan bab panjang usia tata gata. Bodhisattva Maitreya menanyakan lagi kepada beliau, itu adalah Bodhisattva Maitreya yang memimpin. Pada ketika ini, seluruh kumpulan besar Bodhisattva yang dipimpin oleh Maitreya mengatupkan tangan dan berkata kepada Buddha, "Bhagawan, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha." Setelah mengatakannya sebanyak 3 kali, sekali lagi berkata, "Kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha." Sutra Teratai bab 16, panjang usia tata gata. Karena Maitreya memunculkan keraguan semua orang, Sang Buddha mulai diundang untuk membabarkan Dharma. Bodhisattva Maitreya masih bertanggung jawab dan juga memimpin seluruh hadirin untuk mengekspresikan ketulusan mereka. Karena Sang Buddha pernah mengajarkan, "Jika kalian ingin mendengar, saya akan mengatakannya. Tetapi harus percaya bahwa kata-kata Sang Buddha adalah benar. Harus mendengarkan dengan cermat, mendengarkan dengan baik." 3 kali. Oleh karena itu, Bodhisattva Maitreya memimpin para hadirin dan menyesuaikan kondisi batin itu. Semua orang segera duduk kembali untuk mengekspresikan ketulusan dan hormat. Sangat memperhatikannya, pasti akan mendengarkannya dengan baik. Maka ini adalah Bodhisattva Maitreya, memimpin para hadirin, sekali lagi mengekspresikan ketulusan mereka. Oleh karena itu, mereka beranjali dan memberi hormat kepada Sang Buddha. "Bhagawan, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Hanya berharap agar Sang Buddha dapat dengan segera membuat semua orang memahami Dharma ini. Kami semua bersedia mempercayainya. Ini adalah apa yang pernah kami katakan sebelumnya." Maka selanjutnya, setelah mengatakannya sebanyak 3 kali, beginilah sutra datang. Bodhisattva Maitreya juga memohon sebanyak 3 kali dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, melihat sutra yang sekarang, bagian berikutnya, sekarang bagian sutra ini.
Pada ketika itu, Bhagawan tahu kalau para bodhisattva itu tidak akan berhenti setelah 3 kali memohon, lalu berkata, "Engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat tentang kemampuan gaib yang rahasia dari Tathagata." Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Kalian semua harus sungguh hati. Waktu itu Buddha Sakyamuni berkata seperti ini, karena sudah tahu para bodhisattva ini dalam hati sudah diselaraskan dengan baik. Sebenarnya Sang Buddha tahu semua orang ada niat. Bodhisattva yang baru membangkitkan tekad semestinya juga sudah jelas. Kelompok bodhisattva ini mereka sangat tulus demi para makhluk di masa mendatang, memunculkan keraguan dan bertanya. Sekarang, bodhisattva yang baru membangkitkan tekad di saat bersamaan juga telah sangat jelas. Semua orang juga sudah mau dengan hati yang tulus untuk mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Jadi, Sang Buddha berkata seperti ini, "Semua orang sudah begitu tekun 3 kali memohon, jadi saya mulai akan memberitahu kalian." Lalu berkata, "Memberitahu kalian, engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat tentang kemampuan gaib yang rahasia dari Tathagata. Semua orang harus mendengarkan dengan baik kekuatan dari kemampuan gaib Tathagata." Lalu berkata, "Engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat." Buddha tahu kalau para bodhisattva itu tidak akan berhenti setelah 3 kali memohon. Jadi, Buddha lebih dahulu mengingatkan bahwa dalam mendengarkan Dharma seharusnya membangkitkan hati suka secara mendalam, fokus menerimanya, dan mendengarkan dengan seksama. Ini adalah menunjukkan peringatan yang diberikan sebelumnya sudah berlalu. Mendengarkan Dharma semestinya harus membangkitkan hati suka secara mendalam. Kondisi batin dalam hal memohon Dharma harus dengan pikiran hormat yang sangat mendalam, dan juga hendak memohon Dharma, menyukai Dharma, senang akan ajaran Buddha itu, mengejar dengan sangat suka. Itu adalah menyukai Dharma yang tulus, Buddha Dharma yang menyenangkan, bukan basa-basi berkata, "Mau dengar, suka dengar," bukan seperti ini saja. Itu adalah dari dalam hati, suara yang keluar dari jiwa kebijaksanaan, bukan di dalam dunia, suara basa-basi di kehidupan, bukan. Adalah dari dalam hati, suara dari jiwa kehidupan yang memohon dibasahi oleh Dharma, kesenangan untuk mendengarkan Dharma. Ini adalah ketulusan. Sang Buddha sudah memahami bagaimana mereka berkonsentrasi. Jadi Buddha sekali lagi mengingatkan, jika kalian ingin memiliki cinta dan kegembiraan yang mendalam, maka Dharma harus memasuki jiwa kebijaksanaan, harus fokus menerima dan menyelidikinya, dengan sungguh hati mendengarkannya. Setiap kalimat Dharma, kalian harus dengan sangat hati-hati menerimanya, sungguh-sungguh mengingatnya dalam hati, dan menganalisanya ke dalam hati. Dengan cara ini mendengarkan Dharma. Inilah peringatan dari Sang Buddha. Buddha memberikan peringatan ini 3 kali, mengingatkan untuk menyelidikinya, dengan sungguh hati mendengarkannya. Selanjutnya, dia mengulang lagi peringatan ini. Jadi, kali ini tetap sama. Buddha juga mengatakan hal yang sama, tetap harus membangkitkan hati suka secara mendalam.
Kalian harus berkonsentrasi, harus dengan sungguh hati menerimanya, menganalisanya dengan baik, harus waspada dalam mendengarkan Dharma. Ini sangatlah penting. Sang Buddha sangat jarang mengingatkan berulang, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali memberi peringatan. Harus senantiasa bersungguh hati. Bagian selanjutnya berisi tentang kemampuan gaib yang rahasia dari Tathagata. Tathagata penuh welas asih karena ingin menuntun para makhluk dengan ucapannya. Makanya menggunakan kemampuan gaib yang misterius, menakjubkan, mendalam, dan tersembunyi untuk mensembunyikan ajaran sejati dan menerapkan ajaran sementara. Menyatakan kalau mencapai kebudayaan belakangan ini. Tathagata penuh welas asih. Ini menggunakan bahasa untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Semuanya ingin memahami Dharma. Bukankah Anda hanya perlu mendengarkan saja? Dengar, hanya perlu bersuara. Suara adalah bahasa. Jadi, ingin menuntun para makhluk dengan ucapannya, ini adalah mulut. Bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Buddha bukankah menyampaikan kepada kita 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan? Kita harus menggunakan mulut kita. Membutuhkan 4 kebijaksanaan tiada rintangan kita. Ada 4 kebijaksanaan tiada rintangan untuk berekspresi lewat mulut. Kita harus memiliki dharma tanpa rintangan, harus memiliki makna tanpa rintangan, harus memiliki bahasa tanpa rintangan, dan harus memiliki membabarkan tanpa rintangan. 4 kebijaksanaan tiada rintangan ini, bawalah dharma ke dalam hatimu dan ucapkan dharma melalui suaramu. Ini adalah ingin menuntun para makhluk dengan ucapannya. Ini menggunakan bahasa untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Untuk berekspresi, kita harus menyampaikan kepada orang lain dan membuat mereka tersentuh. Berbicaralah dengan tegas dan kuat dalam kelembutan agar orang lain dapat menerimanya. Ini adalah ingin menuntun para makhluk dengan ucapannya. Jadi, menggunakan kemampuan gaib yang misterius, menakjubkan, mendalam, dan tersembunyi. Ungkapan kata-kata berasal dari kebijaksanaan dalam jiwa kebijaksanaan kita. Kita harus memahami Dharma dengan sepenuhnya, menghubungkan makna dengan prinsip dan perihal, dan juga ada cara untuk mengumpulkan dan merevisi kata-kata yang kita ucapkan. Bukan hanya sekedar revisi teks. Cara mengajarkan Dharma dengan kalimat-kalimat lancar bukanlah hal yang mudah. Misterius, menakjubkan, mendalam, dan tersembunyi. Ini berasal dari batin Buddha yang dalam. Mereka fokus pada tubuh dan semangatnya. Kita mesti fokus dan tidak terganggu. Hanya dengan begitu bisa ada kemampuan gaib. Kalau pikiran kita bercabang, maka jiwa kita akan kacau. Jadi dengan semangat kita bisa mengumpulkan suatu tenaga. Buddha menyembunyikan ajaran sejati dan menerapkan ajaran sementara. Ketika Buddha di Bodhimanda, perasaannya akan perpaduan dengan semesta alam bukan hal yang bisa ditunjukkan untuk disentuh oleh orang-orang. Bukan demikian. Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dan juga praktis. Ini adalah prinsip kebenaran yang menakjubkan, tetapi sangat praktis juga. Semua orang mesti menggunakannya.
Buddha ingin semua orang untuk memahami prinsip ini, kebenaran ini, dan seketika. Tetapi untuk orang awam, ada lapisan demi lapisan jaring kekotoran batin yang membelit kita. Kita dalam kebingungan. Bagaimana caranya untuk memahami ini? Sang Buddha mesti menerapkan ajaran sementara. Maka, kata-kata yang seharusnya dikatakan kepada kita, jika dikira belum saatnya, akan disembunyikan di lubuk hatinya yang terdalam dan masuk ke tengah masyarakat dengan menerapkan ajaran sementara. Prinsip kebenaran ini semuanya tersimpan dalam lautan kebijaksanaan dari pencerahan Buddha dan berubah menjadi rahasia serta kemampuan gaib, walaupun ingin dimunculkan, juga tidak akan diterima oleh para makhluk, maka terpaksa harus demikian, menunjukkan dan mengajarkan selangkah demi selangkah. Demikianlah, maka tidak bisa sekaligus. Semuanya diungkapkan seperti itu. Walaupun diungkapkan, kami sekalian juga tidak mungkin bisa menerimanya, maka harus dari lubuk hati, terus-menerus membimbing dan menuntun melalui suara atau pembabaran. Ini harus melihat pada akar kapasitas, memberikan pengajaran berdasarkan akar kapasitas. Maka, karena itu, menyatakan kalau mencapai kebuddhaan belakangan ini. Karena itu, maka Buddha muncul di dunia, agar kita semua tahu sama-sama adalah manusia, sama-sama juga lahir dari sepasang orang tua, pada kondisi lingkungan demikian, yaitu pada lingkungan yang sangat kaya dan yang dipenuhi kenikmatan, tetapi tidak terpengaruh oleh kenikmatan dan kekayaan, sehingga membuatnya tersesat. Yang demikian, jaring kekayaan yang menyesatkan kehidupan manusia telah dilepaskan olehnya, tidak terpengaruh oleh ketenaran, kedudukan, dan lingkungan kaya raya yang mengikatnya. Dia sanggup melompat keluar dan pergi mencari jalan. Dia berhasil terlepas dari jaring pertama ini dan menunjukkan rupa demikian. Agar kita mengetahui, Sang Buddha yang memiliki kondisi demikian kaya dan mulia, ketenaran karena kaya dan mulia, mengapa bersedia melepaskannya? Apalah arti keakuan ini? Dia pergi memohon dharma. Ini adalah hal yang tepat baginya. Singkat kata, Sang Buddha mewujudkan apa yang orang lain tidak dapat lakukan. Dia mampu melakukannya dalam berbagai penampilan fisik selama periode waktu yang panjang, 5 tahun melakukan kunjungan guru-guru yang berbeda. Dia muncul sama dengan orang-orang pada umumnya, juga mengunjungi orang-orang untuk mencari ajaran. Barulah dianalisa, bukankah ini yang saya cari? Bukan, ini bukan yang terakhir. Oleh sebab itu, saya harus lebih bersungguh-sungguh sendiri merenungkan ajaran-ajaran ini. Di samping itu juga menemukan satu jalan yang lebih teliti, di mana saya sendiri dapat membuka jalan tersebut, sebuah arah jalan yang benar. Oleh karena itu, Sang Buddha membuka sebuah jalan bagi kita agar kita ketahui di mana jalan kuno ini berada. Melihat kembali ke belakang, sekarang kita dapat mengikuti sutra ini dan memahami dharma sesuai dengan ajaran-ajarannya. Melihat jalan kuno ini sekarang, kita dapat melihat ditutupi oleh rumput dan pohon liar. Lapisan ketidaktahuan telah menutupi kita. Maka kita harus segera menyingkirkan akar dan ranting-ranting pohon, membuka sebuah jalan, agar terhubung dengan jalan yang telah dibuka oleh Sang Buddha. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Oleh sebab itu,
Sang Buddha berkata, ini adalah rahasia. Misterius, atribut sejati dari segala fenomena Dharma, hanya dapat dipahami secara tuntas di antara para Buddha. Sedangkan mereka yang berada dalam alam Dharma lain tidak tahu sepenuhnya, makanya disebut misterius. Tersembunyi artinya sangat ketat atau tersembunyi secara menakjubkan. Misterius ialah atribut sejati dari segala fenomena Dharma, hanya dapat dipahami secara tuntas di antara para Buddha. Inilah yang dinamakan misterius. Mereka yang berada dalam alam Dharma lain tidak tahu sepenuhnya. Ketika semua orang meminta pembabaran yang kebenarannya belum jelas, benar hingga jelas, yang dimana harus mencapai kebuddhaan, tersadarkan, saat itulah kita menyatu dengan langit dan bumi, dapat mengerti, barulah dapat menemukan solusinya. Inilah yang biasanya kita katakan dengan pelatihan diri. Sudah mencapai ruang lingkup bodhisattva, namun belum dapat menemukan solusinya, sehingga disebut dengan misterius. Tetapi bagaimana dengan tersembunyi? Sangat ketat, tersembunyi secara menakjubkan. Sebagai artinya, inilah yang disebut tersembunyi. Dharma ini begitu penuh dengan kerahasiaan. Bukan perang Buddha yang harus membukanya. Sang Buddha telah membukanya dan mengatakan bahwa beliau telah mencapai penerangan sempurna. Kita semua juga sudah mengakuinya. Tetapi bagaimana dengan ruang lingkup Sang Buddha? Benar-benar tidak dapat kita alami dalam ruang lingkup kita. Maka rahasia begitu mendalam. Tubuh Dharma yang sempurna dari Buddha yang ditampakkan terakhir, serta tubuh kenikmatan Sambhoga Kaya yang sempurna, yang dilatih dan direalisasikan terakhir, merupakan Dharma yang direalisasikan dan dipahami sendiri oleh Tathagata. Makanya disebut sebagai kemampuan rahasia dari Tathagata. Jadi, tubuh Dharma yang sempurna dari Buddha yang ditampakkan terakhir adalah apa yang telah dicapai Sang Buddha, serta tubuh kenikmatan Sambhoga Kaya yang sempurna, yang dilatih dan direalisasikan terakhir adalah apa yang mulai digunakan oleh Sang Buddha. Beberapa hari yang lalu kita membicarakan tentang Sambhoga Kaya atau tubuh kenikmatan, Dharma Kaya atau tubuh Dharma, Nirmana Kaya atau tubuh perubahan. Aku sudah memberitahu semua orang tentang ini. Jadi Sang Buddha mencapai Sambhoga Kaya dan mulai menggunakannya dalam latihan spiritual. Dia terlibat dalam latihan mencapai kebuddhaan dan mengubah makhluk hidup dengan cara ini. Merupakan Dharma yang direalisasikan dan dipahami sendiri oleh Tathagata. Dia berpergian sendiri sehingga dia mampu memahami dan memahaminya. Dengan demikian, mereka disebut kemampuan rahasia dari Tathagata. Jadi, kami menyebutnya rahasia. Itu sebenarnya bukan kemampuan rahasia. Kita tidak bisa memahaminya. Keadaan pikiran Sang Buddha. Jadi, kami merasa itu sangat rahasia dan sangat mendalam. Nyatanya kitalah yang tidak mampu memahaminya. Jadi, dia berkata, sekarang akan menyampaikan kepada engkau sekalian tentang dua tubuh rahasia berupa tubuh Dharma dan tubuh kenikmatan, serta tubuh perubahan yang gaib.
Meskipun kamu tidak dapat memahaminya, aku masih harus menjelaskannya kepada kalian dari Dharmakaya dan Sambhogakaya. Buddha mengatakan, sekarang akan menyampaikan kepada engkau sekalian tentang dua tubuh rahasia, berupa tubuh Dharma dan tubuh kenikmatan, serta tubuh perubahan yang gaib. Engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat, jangan sampai memunculkan keraguan. Oleh karena itu, dua tubuh rahasia berupa tubuh Dharma dan tubuh kenikmatan ini, tubuh Dharma dan tubuh kenikmatan, serta tubuh perubahan yang gaib. Engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat. Saya akan memulai membahas tentang prinsip kedua tubuh ini. Kalian semua hendaknya sepenuh hati mendengarkan. Jangan menimbulkan atau membangkitkan keraguan lagi. Sebelumnya, para bodhisattva bermunculan. Semua orang memiliki atau membangkitkan keraguan atau pertanyaan. Sekarang, jangan membangkitkan keraguan lagi. Oleh karena itu, Tathagata dengan tubuh Dharma adalah esensi. Tathagata dengan tubuh kenikmatan adalah rupa. Tathagata dengan tubuh perubahan adalah fungsi. Satu menjadi tiga, dan tiga sebetulnya adalah satu. Tubuh Dharma adalah esensi. Tubuh Dharma Tathagata adalah esensi dari prinsip kebenaran. Kita tidak dapat melihat esensi dari prinsip kebenaran. Kita sekarang terus-menerus membahas tentang prinsip. Prinsip, apabila prinsip hanya dapat kita dengar, tetapi kita tidak dapat melihatnya, akan tetapi, apakah kalian dapat merasakannya? Kita dapat merasakannya. Kita dapat merasakannya. Sekarang, kita perlihatkan. Kita tidak dapat memperlihatkan. Saat prinsip masuk ke dalam batin kita tidak dapat melihatnya. Hanya saat kita menggunakannya di kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu, masa lalumu, makhluk awam, perhitungan, dan memiliki sikap yang tidak baik. Setelah kamu mendengarkan Dharma, sikap perhitunganmu dan sikap tidak baikmu, konsep pemikiranmu berubah. Saat berhubungan dengan orang lain dan sikap saat menangani masalah berubah. Ini tubuh kenikmatan Sambhogakaya. Tubuh kenikmatan adalah kita dan orang lain saling berinteraksi. Saling berinteraksi di dunia ini. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana memperlakukan benda, bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk mempraktikkan Dharma terkondisi. Hal apapun yang kita lakukan, bagaimana melatih diri, semua ini merupakan tubuh kenikmatan. Menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal berguna di tengah masyarakat. Tubuh perubahan berarti fungsi. Setelah menerima Dharma, kita benar-benar mempergunakannya. Merubah perilaku kita, merubah karakter dan tabiat buruk kita, merubah kita agar dapat harmonis. Di dalam kerumunan orang banyak, kita menggunakan Dharma. Dharma ini kembali pada prinsip kebenaran. Kebenaran ini adalah sebuah prinsip, juga dikatakan sebagai Dharma yang terpenting. Satu menjadi tiga, dan tiga sebetulnya adalah satu. Kita harus bersungguh-sungguh menghayati makna ini. Prinsip kebenaran ini sangat mendalam. Akan dijelaskan pula sebaliknya. Rahasia adalah belas kasih luhur dan metode terampil yang dimunculkan setelah mencapai buah kebudayaan. Kemudian penjelasan lainnya. Rahasia adalah belas kasih luhur dan metode terampil
yang dimunculkan setelah mencapai buah kebuddhaan. Kemampuan merujuk pada perbuatan baik yang terkondisi dan secara substansi memiliki kekuatan dan fungsi. Setelah Buddha mendapatkan prinsip ajaran, buah pencapaian merupakan prinsip tersebut. Semuanya telah terrealisasikan dan paham. Kemudian, beliau mulai memunculkan hati cinta kasih, merancang metode terampil. Dengan adanya metode terampil, beliau memiliki cara untuk memasuki kerumunan masyarakat dan membimbing makhluk hidup. Pada kehidupan demi kehidupan di kerumunan masyarakat, semua ini telah mendapatkan prinsip. Setelah menghayati prinsip tersebut adalah esensi yang merupakan tubuh dharma beliau. Kehidupan demi kehidupan kerumunan masyarakat menerapkan metode terampil pada kerumunan masyarakat oleh mitra bajik. Ini merupakan metode terampil. Metode terampil untuk menghayati kebutuhan makhluk hidup, belas kasih luhur dan metode terampil, serta hati empati ini, bebelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Masuk ke tengah kerumunan masyarakat. Sekarang banyak terjadi bencana alam di dunia ini. Banyak bodhisatwa. Mereka memasuki kawasan yang sedang dilanda bencana tersebut, bekerja sama dengan korban bencana, bersumbangsi di tempat itu. Ini adalah belas kasih luhur dan metode terampil. Buddha memiliki dharma. Beliau bersedia masuk ke masyarakat untuk bersumbangsi. Dari kehidupan demi kehidupan, meski belum juga mencapai kebuddhaan, akan tetapi telah memasuki kerumunan masyarakat, berusaha dan bersumbangsi untuk melakukan kebajikan. Ini merupakan kehidupan demi kehidupan masuk ke dalam kerumunan masyarakat. Demikianlah adanya, sehingga kemampuan adalah merujuk pada perbuatan baik yang terkondisi dan secara substansi memiliki kekuatan dan fungsi, yaitu kita berusaha dan bersumbangsi. Kemudian, berubah-ubah dan sulit diperkirakan disebut gaib. Keluar masuk tanpa rintangan disebut sebagai kemampuan. Buddha menampakkan diri sesuai jenis makhluk. Inilah aktivitas tubuh. Mengamati kapasitas makhluk. Inilah aktivitas batin. Membabarkan segala jenis dharma. Inilah aktivitas ucapan. Ini semua adalah bagian dari tubuh perubahan yang tak terbayangkan. Makanya disebut sebagai kemampuan gaib dari tata gata. Kita mungkin akan kelelahan setelah melakukannya. Haruskah kita beristirahat? Tidak bisa. Kita tidak sanggup untuk istirahat. Kita harus terus bertahan. Kita tidak akan terhambat oleh kelelahan fisik. Kita tetap harus terus bertahan. Ini adalah keluar masuk tanpa rintangan disebut sebagai kemampuan. Kita harus tetap terjun ke tengah orang banyak yang sedang menderita. Kita tidak akan terpengaruh oleh bencana ini. Kita harus tetap datang ke tempat ini karena penderitaan mereka yang terdampak di lingkungan ini. Kita dengan sengaja mengabdikan diri kita untuk datang ke lingkungan ini. Kita datang dan pergi tidak terdampak. Kita bisa pergi kapanpun kita inginkan. Di lingkungan yang penuh penderitaan itu, kita bukan ke sana untuk merasakan penderitaan. Kita ke sana untuk melayani. Datang dan pergi tanpa terdampak seperti ini adalah suatu hal yang sangat langka. Jadi, disinilah kekuatan gaib masuk. Buddha menampakkan diri sesuai jenis makhluk, yaitu aktivitas tubuh.
Disebut aktivitas tubuh, menggunakan tubuh membimbing dan memberi pengajaran para makhluk. Mengamati kapasitas makhluk, inilah aktivitas batin. Kita perlu melihat kapasitas makhluk. Ini datang dari dalam batin kita, disebut aktivitas batin. Membabarkan dharma, inilah aktivitas ucapan. Bersumbangsi adalah aktivitas tubuh, dapat bersumbangsi, serta pikiran muncul dalam batin adalah aktivitas batin. Dimulai dari dalam batin kita, sehingga membabarkan berbagai dharma adalah aktivitas ucapan. 3 aktivitas ini benar-benar sangat menakjubkan. Sekarang kita insan suci, bersumbangsi tanpa pamrih. Kan biasanya mereka melakukannya demikian, tindakan nyata. Setiap pikiran muncul dalam batin, bersumbangsi, menenangkan batin makhluk. Ini semua adalah kekuatan gaib. Kekuatan gaib. Hanya saja kita manusia awam masih ada kerisauan. Masih banyak yang kita harus bersungguh hati memahaminya. Waktu berlalu setiap detik, tidak dapat berhenti demi dharma yang belum dibabarkan selesai. Waktu masih saja tetap berlalu. Akan tetapi melihat apakah semuanya ada menghayatinya? Batinnya kalian, apakah ada menghayatinya bersama dharma ini? Ini hendak melihat kita mendengar dharma. Apakah Anda bersungguh hati? Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Jangan boroskan waktu sedikit pun. Masih harus bersungguh hati.